Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Rahmatul Huda dengan NPM 240810101995. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir dari pemrograman lanjut. Di sini dengan judul aplikasi manajemen kontak buku telepon. Jadi di sini saya sudah membuat 4 file yang akan membantu kita untuk membuat aplikasi ini, di mana ada app.h, dimana ada app.h, app.cpp, utility.cpp, sama main.cpp. Nah, app.h ini kita buat sebagai header file dan untuk menghubungkan ketiga file kita nanti. Nah, jadi sini kita mulai dari membuat include guardnya dulu untuk mencegah redefinition. Lalu di sini kita pasang dulu library-nya IOStream, lalu fstream untuk file handling nanti untuk menambah data, untuk baca file maupun simpan file, lalu include string sama iomanip ini untuk merapikan tabel nanti. Kemudian kita buat struktur data array, jadi data nanti kita batasin sampai 100. Lalu kita buat setelah kontak, di mana kontak nanti berisi nama, nomor telepon, kategori. Kemudian kita buat variabel globalnya, variabel global agar bisa diakses antar file. Jadi dengan nama buku telepon dengan max array yang terhubung dengan kontak. Jadi ekstern ini tuh adalah janji. Jadi nanti bakal ada ini gitu intinya. Lalu kita juga janjiin kalau ada integrity jumlah data. Lalu ada fungsi utama kita. Kita deklarasikan fungsi utama di app.cpp nanti, mulai dari load data untuk baca file, save data untuk simpan file, tambah data juga tampilkan data. Lalu kemudian kita deklarasikan juga yang dalam utility.cpp nanti ada sorting. Jadi saya di sini memilih yang shell sort, sama searching saya milih yang binary search. Lalu kemudian recursive untuk analisis data. Jadi saya di sini memilih sebagai untuk menghitung jumlah vokal yang ada di setiap nama dan juga nanti ada totalnya gitu. Nah, di sini mulai dari app.cpp. App.cpp ini adalah implementasi input outputnya. Jadi kita sambungin dulu ke header. Habis itu kita inisialisasi variabel globalnya dan juga deklarasikan bahwa jumlah datanya kita awali sebagai 0. Kemudian kita baca, dan di sini kita mulai dari file handling pertama, yaitu membaca dari .txt di fungsi load data. Jadi ifstream itu library untuk membaca file. Jadi kita bakal membaca file yang ada di database underscore kontak.txt. Jadi selama filenya itu kebuka, maka kita atur dulu jumlah datanya sama dengan 0. Lalu kita melalui pengulangan. Jadi selama filenya itu belum berakhir dan jumlah datanya itu masih kurang dari batasnya, maka kita buat dulu variabel string sementara. Lalu nah ini tuh dengan tujuan untuk membaca datanya tuh dibatasin. Jadi biar bisa bacaan bagian nama ini, baca nama ini dulu. Kalau ketemu baris ini, menurutmu garis, maka dia langsung masuk ke N, lalu menghapus barisnya. Nah, ini juga sama. Jadi dia baca ini setelah itu dia langsung baca ini dulu, nomor telepon, data selanjutnya sampai ketemu baris. Lalu masuk ke variabel selanjutnya yaitu T. Lalu kategori juga, kalau sampai ketemu enter, dia langsung masuk ke K. Gitu. Nah, setelah ini adalah validasi baris kosong. Jadi nanti datanya di variabel sementara itu bakal dimasukin ke variabel global kita. Jadi nanti bakal biar bisa dibaca RAM kita gitu. Setelah itu jumlah data ini kita tambahkan yang dari 0 langsung tambah jadi 1 gitu. Sesuai dengan jumlah data kita nanti. Kalau filenya close ya udah kita tutup. Kalau filenya close maka ya nggak bisa buka gitu aja. Ini adalah file handling kedua. Jadi kita menyimpan .txt dengan cara fungsi save data. Offstream itu library untuk menulis atau membuat file. Nah, di sini maksudnya itu berarti kita bisa menulisnya nanti itu juga saat menyimpan nanti itu data yang terbaru di array kita nanti itu bakalan menimpa data yang lama gitu. Di sini kita melakukan perulangan. Jadi kita anggap indeks awal sebagai 0, lalu kita masukin juga langsung kita simpan juga, kita simpan sesuai indeks pertama,
dengan batasan ini. Jadi kita kasih batas ini biar nanti hasilnya di .txt-nya tuh hasilnya kayak gini. Nah, bentuknya nanti kayak gini gitu. Sampai akhirnya habis. Nah, ini ada info kalau udah berhasil semuanya, data berhasil disimpan ke database. Nah, selanjutnya adalah fungsi tambah data. Nah, fungsi tambah data ini jika jumlah datanya itu melebihi dari total array, maka kita tulis dulu memori penuh. Jadi kita udah tidak bisa menambah data. Nah, kemudian kita tampilin tambah kontak baru. Jadi kita kita perintahin user untuk menambahkan nama dengan nanti masuk ke ini ke variabel global sesuai dengan jumlah data saat ini gitu. Kita masuk ini masuk ke bagian nama, masuk ke nomor telepon, masuk ke kategori. Setelah itu kalau selesai langsung jumlah datanya nanti kita tambahin. Jadi nanti kalau kita nambah data langsung masuk ke jumlah data yang terbaru ini. Kemudian ditampilkan data ini jumlah data. Yaudah, jumlah data ini ya jumlah datanya berapa, jumlah data yang terbaru saat ini berapa, lalu tinggal ditampilin aja. Nah, ini left dari kiri, terus set w. Jadi set w ini tuh jarak kolom. Jadi set w itu kolomnya kita kasih jarak sebesar berapa karakter gitu. Kalau ini berarti 9 karakter, lalu ini 20 karakter, lalu ini ada 15 karakter dan 15 karakter gitu. Selanjutnya ini tuh buat isi dari datanya. Jadi kita mulai dari indeks 0 atau data pertama dulu sampai proses lanjut sampai indeks terakhir. Setelah itu lanjut ke utility.cpp. Nah, utility.cpp ini sebagai algoritma sorting, searching sama rekursifnya nanti. Nah, di sini mari kita mulai. Nah, ini tuh sebagai kita sambungin dulu headernya, lalu kemudian kita buat sorting shell sort dengan dokumentasi langkah. Jadi kita buat fungsi shell sort ascending. Nah, kita mulai dengan gap besar lalu kecilkan. Oke. Jadi shell sort itu adalah proses proses membandingkan dengan cara menghitung gapnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan gapnya adalah dengan cara jumlah data dibagi 2. Nah, jumlah datanya nanti dibagi 2. Jumlah datanya dibagi 2 yang berarti misal aku punya 8 data. Nah, dibagi 2 berarti 4. Nah, 4 itu menjadi gap. Nah, jadi nanti hitungnya itu bakalan gini, data pertama akan dibandingkan sama data keempat, lalu data kedua akan dibandingkan sama data kelima, dan seterusnya sampai habis gitu. Nanti kalau emang lebih besar ascendingnya tuh ascending, kalau emang huruf kapitalnya tuh lebih besar, nanti bakalan ditukar gitu kalau emang tempatnya nggak cocok, intinya gitu. Nah, ini gap saat ini kita tampilin dulu, lalu kita mulai perulangan i sebagai atur dulu kita sebagai gap saat ini. Jadi misalnya tadi data saya ada 8, kemudian gapnya adalah 4, kita masukin. Jadi kita tampilin dulu nih buku telepon di data keempat itu apa. Data keempat itu misal Budi ya kan. Lalu kita masukin dulu ke variabel sementara. Kemudian ini J, kita anggap J ini tuh data paling J ini tuh data kosong gitu. Data kosong setelah kita ambilkan tadi kita udah pindahin sih yang 4 ini ke variabel sementara kan. Nah, kemudian di sini tuh membandingkan nama untuk pengurutan abjadnya. Jadi kita bandinginnya itu dengan huruf kapital awalnya ya. Huruf kapital awal atau huruf di kata awalnya. Oke, jadi intinya itu seperti itu. Jadi nanti itu bakalan geser ke berapa, lalu ke posisi berapa. Lalu buku telepon J sama dengan J main gap. Nah, J main gap ini maksudnya adalah jadi J sama dengan I, kita atur I-nya itu kan gap juga. J sama dengan gap berarti J lebih dari sama, jadi selama J lebih besar sama dengan gap dan buku telepon J main gap, yang berarti kalau misal tadi
J-nya itu adalah 4 dan gapnya adalah 4 kurangi 4 adalah 0, berarti adalah indeks 0. Nah, indeks 0 itu indeks 0 itu berarti adalah data pertama, berarti dia nampilin data pertama, nama dari data pertama, dari data pertama. Lalu kita dan lebih besar dari nama yang udah kita masukin dari ke variabel sementara tadi, maka dia akan melakukan proses ini, geser-geser. Dan kemudian J-nya itu kita ubah jadi J min gap, yang berarti tadi hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian proses tersebut sampai ketemu, sampai udah nggak memenuhi ini, akhirnya buku telepon J sama dengan adalah tujuan kita. Jadi sortingnya udah selesai. Kemudian adalah searching binary search. Jadi binary search ini itu syaratnya adalah wajib terurut dulu. Kenapa? Karena binary search ini tuh prosesnya adalah menentukan garis tengah, lalu mengecek apakah dia itu lebih kecil atau lebih besar gitu. Jadi kita mulai dulu dari left sama dengan 0, berarti data pertama itu 0. Lalu kemudian kanan, yang paling kanan itu jumlah datanya itu kita kurangi 1 karena emang indeks dimulai dari 0. Kemudian kita panggil dulu cell sort ascending tadi, biar kalau datanya itu tidak urut kita urutin dulu. Lalu kemudian masuk ke proses pencarian binary. Jadi selama yang kiri itu masih kurang dari sama dengan yang kanan, maka kita anggap midnya itu, kita anggap tengah-tengahnya itu dengan cara yang kiri ditambah kanan dikurangi kiri, lalu dibagi 2. Tuh. Kemudian kita tampilin cek indeksnya itu dengan cara cek indeks dari hasil midnya tadi, lalu kita tampilin nama dari midnya tadi. Yaitu jika nama dari mid adalah yang kita cari, berarti langsung aja tampilin itu adalah nama yang kita cari, yaitu ketemu. Kalau ternyata kurang dari, berarti midnya nanti kita tambahin 1, lalu cek lagi, lalu lakukan pengecekan lagi di bagian sini. Tuh. Bagian sini apakah dia tuh udah sesuai atau enggak, nama yang kita cari atau enggak itu. Sama juga kalau dia lebih dari yang kita cari, berarti bitnya yang dikurangi 1. Itu kalau emang semua proses itu nggak ada, berarti langsung aja kita return min 1, jadi itu tandanya udah tidak ada lagi data yang bisa ditemukan. Nah, di sini adalah helper function untuk cek huruf vokal. Jadi di sini saya membuat boolean. Pertama kita buat dulu karakter C. Karakter C ini tuh buat nampung nama-nama ini nanti, biar namanya tuh bisa kita kecilin dulu, biar tidak ada huruf kapital, biar lebih gampang juga pengecekannya. Jadi vokalnya tadi ada A, E, I, O, U. Nah, di sini kita mulai dari, karena syarat kita adalah menggunakan rekursif, jadi rekursif kita ini untuk menghitung jumlah huruf vokal yang ada dalam satu string atau satu nama gitu. Tapi nanti kita bakalan tampilin totalnya. Di sini hitung vokal rekursif, ya fungsi rekursif membutuhkan teks sama n. Jadi kita base case-nya tuh 0. Nah, kemudian jika huruf terakhir, jadi di sini tuh kita melakukan pengecekannya itu dari huruf terakhir dulu. Jika huruf terakhir itu adalah vokal, maka dia tambah 1. Lalu kalaupun ternyata dia bukan huruf vokal, maka dia langsung teks sekarang kurangi 1 gitu aja sih. Jadi kayak huruf akhir nanti dikurangi 1 biar huruf kedua terakhir. Nanti kita hitung dulu sampai paling depan. Nah, ini kita buat void analysis data. Jadi cout analisis data menghitung jumlah huruf vokal pada setiap nama kontak. Nah, ini total semua vokal kita anggap 0 dulu. Lalu kita dimulai. Nah, ini untuk menghitung data kita mulai dari indeks 0, data pertama. Nah, ini tinggal masukin aja. Jadi intinya kita ngeceknya itu dari data pertama sampai data akhir dengan proses di atas tadi. Seperti itu. Kalau emang ada yang huruf vokal, ya udah kita tambahin aja ke vokalnya gitu. Nah, jadi nanti total huruf vokal di seluruh kontak adalah total semua vokalnya.
Sekarang kita lanjut ke pemrograman utama kita, jadi main.cpp. Kita sambungin dulu ke header app.h, lalu kemudian integer main, membuat data saat program pertama kali jalan. Jadi biar prosesnya enak gitu. Kemudian integer pilihan. Jadi di sini saya menggunakan jadi di sini menggunakan pengulangan selama dia itu memilih antara 1 sampai 6. Jadi di sini saya menggunakan switch case. Jadi selama dia itu memilih angka 1 sampai 6, maka dia akan menjelaskan ini. Kalau tidak ya langsung akhiri program. Dan di sini pilihan pertama itu ada tambah data, lalu kedua ada tampilkan data, yang ketiga ada pencarian data atau binary search, lalu 4 ada sorting, kelima ada analisis data, 6 ada menyimpan data nanti. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja run. Oke, jadi untuk menjalankan program ini, karena kita tuh punya beberapa file yang berbeda, jadi kita harus gabungin dulu filenya dengan cara kita punya dua cara. Yang pertama adalah menjadikannya objek dulu, jadi seperti ini. Pertama apa namanya? Oh iya, app.cpp, habis itu kita proses, kita jadikan objek C, habis itu utility.cpp, habis itu sama main g++. Nah, kemudian baru kita panggil objeknya ini app.o, utility.o, sama main.o. Misal kita mau buat aplikasinya nanti itu bernama ketiga file nanti mau dibuat aplikasinya itu bernama run deh. Untuk itu kita panggil aja runnya untuk proses. Nah, akhirnya muncul. Nah, ada lagi caranya yang lain. Ada cara yang lain. Nah, ini tuh lebih praktis sih. Jadi kayak langsung panggil aja file aslinya gitu. Urut aja lah, app.cpp utility.cpp sama main.cpp. Nah, kita misal mau namain sebagai main. Yaudah, kita panggil aja mainnya buat ngeran semuanya main. Nah, akhirnya muncul seperti itu. Nah, kemudian mari kita coba lihat nih, ada beberapa menu yang udah kita buat di main.cpp tadi. Kita coba sekarang tampilkan data, tampilkan semua kontak. Nah, dari ini adalah beberapa data yang udah saya tambahkan kemarin gitu. Nah, mari kita coba lihat dan bandingkan. Oke, nah, datanya itu ternyata nanti kalau di .txt-nya bakalan berbentuk seperti ini. Jadi kita batasin dengan garis ini sesuai yang saya jelasin tadi. Oke, karena emang udah benar, kita langsung lanjut aja. Kita sekarang coba ke tambah data, tambah kontak. Misal namanya Ratna. Oke. Ini ngawur aja. Lalu kategorinya kita misalkan sebagai teman aja. Oke, teman ini kita lihat nih kontak berhasil ditambahkan gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke kita tampilin datanya apakah udah pas atau enggak. Nah, ini ternyata udah masuk nih datanya nih sekarang, tapi datanya ini tuh belum urut. Karena cara tahu urutnya itu gimana, jadi dari penjelasan saya tadi, urutnya itu dengan melihat huruf kapitalnya dan cara, jadi huruf itu punya angka desimalnya. Jadi untuk angka kecil mulai dari 97 sampai 122. Lalu untuk yang
huruf besar itu desimalnya 65 sampai 90. Oke, lanjut aja, kita fokus kembali. Nah, di sini kita coba urutkan data dulu. Oke, 4. Nah, untuk mengurutkan data ternyata banyak banget. Untuk mengurutkan data itu pertama kita membagi dua dulu jumlah data yang kita punya untuk mendapatkan gapnya. Nah, karena gap saat ini adalah 4, gap saat ini itu ada 4 dan total datanya itu juga 4, berarti nanti kita cara bandinginnya itu dengan indeks 0 sama indeks 4, 1 dengan 5, 2 dengan 6, terus dan seterusnya kayak gitu bandinginnya. Dan nanti pastinya bakalan kalau emang ada yang misal Cewon sama Nopal itu misal tetap aja kan, ini semua berarti dari hasil ini nggak ada yang perlu dirubah, berarti semuanya udah sesuai. Tapi di gap saat kalau emang nggak ada, kita bagi lagi gapnya yang tadi awalnya 4, kita bagi 2 lagi menjadi 2 saat ini. Nah, menjadi 2 itu 0 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 4, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa Cewon dengan Bella itu harusnya ketukar. Soalnya C sama B lebih besar C. Jadi kita bakal tukar ke posisi 2 dan Bella ke posisi 0, indeks 0. Kemudian Supri di posisi 7. Supri sama Ratna itu masih besaran Supri, jadi Supri kita taruh ke 7. Oke, udah semua rasa udah aman melakukan pengecekan. Jadi kemudian langsung kita bagi lagi gapnya dari 2 tadi menjadi ke 1 sampai tidak ada gap ya. Nah, gap saat 1 ini jadi berarti 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 gitu, melakukan pengecekan terus. Di sini Bella sama Bagas. Bella tadi yang dimana di indeks 0 sama Bagas itu besaran Bagas, jadi Bagas kita tukar ke atas dan Bella ke 1. Dan kemudian Yanto ke posisi 7, berarti Yanto tadi itu sama Supri ya kalau nggak salah. Jadi Supri sama Yanto nanti tukar posisi tuh. Nah, kalau semuanya gapnya udah habis dan posisinya udah benar, maka langsung sorting selesai, tampilkan data. Nah, di sini 3. Mari kita coba 3. Kita tampilkan data dulu deh. Kita coba apakah udah urut atau enggak. Nah, ini udah urut nih. Jadi Bagas sama Bella itu udah urut. Nah, Bagas udah urut nih. B A B C D F G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, ini udah urut. Sekarang kita masuk ke cari kontak. Misal kita mau nyari Nopal. Nah, untuk nyari Nopal ini karena data kita adalah iya. Jadi sesuai yang saya udah jelasin tadi bahwa binary search itu harus kita urutin datanya dulu. Jadi ini untuk memastikan aja kalau misal datanya itu belum urut. Tuh, kita otomatis sortingin. Nah, kemudian ini adalah proses pencarian binary-nya. Jadi pertama kita cek indeks 3. Jadi karena tengah bednya itu dari hasil rumus tadi yang ini binary search, hasil ini data dapat kita dapatkan hasil mid-nya itu adalah 3 Gani. Nah, ternyata Gani itu dari tujuan Nopal itu lebih tinggi, yang berarti melakukan proses lagi ditambah mid-nya ditambah 1, kita mendapatkan indeks 5 Ratna. Nah, Ratna ternyata seharusnya Nopal itu lebih kecil dari Ratna, jadi kita kurangi mid-nya mid 1, melakukan proses lagi hingga akhirnya ketemu Nopal. Nah, ini akhirnya ditemukan Nopal dengan nomor seperti ini. Oke, lalu kemudian karena tugas kita adalah membuat program rekursif, jadi saya memilih untuk analisis vokal, di mana kita menghitung jumlah vokal yang ada di setiap nama, juga nanti bakalan kita totalin. Nah, ini udah terlihat bahwa Bagas 2 vokal, Bella 2 vokal, dan seterusnya dengan total 17 vokal. Jadi mari kita simpan datanya.
sim data dan keluar. Nah, ini data berhasil disimpan ke database underscore kontak.txt. Mari kita cek apakah data baru kita mana tadi Ratna itu udah masuk atau enggak. Nah, udah lihat nih, udah urut juga, udah masuk juga Ratnanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.